Kalamuna. Menebar Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfa Rizal dalam program acara Kalamuna, Menebar Islam rahmatan lil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal pondok pesantren yang dirintis oleh Kiai Haji Nur Hanan ini, yakni Pondok Pesantren Al-Hashimi. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang bagaimana penerapan kurikulum, pendidikan dan lain sebagainya di pondok pesantren tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang pendiriannya terlebih dahulu. Siap, baik. Jadi bermodalkan pengalaman dari pesantren Tebu Ireng ketika sering mendampingi almarhum Al-Mahfurullah Kiai Haji Salahuddin Wahid untuk mendirikan pondok pesantren cabang Tebu Ireng di luar Jawa. Ini kemudian menjadi inspirasi untuk mendirikan pesantren di samping rumah itu. Dan kebetulan motivasi dari almarhum Al-Mahfurullah Kiai Haji Salahuddin Wahid juga sangat besar. Bahkan saya kaget ketika beliau tiba-tiba memberitahukan bahwa beliau akan memberikan bantuan ya berupa dana untuk pendirian pesantren Al-Hashim ini. Pada waktu itu saya masih belum berpikir untuk mendirikan pesantren karena memang persoalan utama kami adalah dari biaya untuk mendirikan itu. Tapi setelah beliau menyisihkan sebagian rezekinya untuk memberi bantuan pendirian pesantren Al-Hashim ini menjadi motivasi kami untuk segera mewujudkan jadi harapan beliau dan impian kami mendirikan pondok pesantren Al-Hashim itu. Maka tahun 2018 akhir itu saya punya mobil, ini salah satunya ini kemudian kami jual jadi untuk modal mendirikan pesantren itu. Jadi itu ceritanya begitu. Sampai menjual kendaraan pribadi itu untuk mendirikan pesantren. Masya Allah. Ini terkait kalau kurikulum, sebelum ke beranjak kurikulum ya. Kenapa pesantrennya ini disebut pesantren Al-Hashimi? Penamaannya itu. Jadi di rumah ini ada musola. Jadi yang dulu dipakai oleh orang tua saya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak muda di lingkungan masyarakat sekitar itu. Dan musola itu namanya adalah musola Al-Hashim, dan nama Al-Hashim ini dari kakek saya. Jadi ayah dari ayah saya itu namanya Muhammad Hashim. Jadi kemudian musolanya diberi nama Al-Hashim. Kemudian ketika saya mendirikan pesantren ini juga tafaulan dengan nama besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, karena kebetulan saya mengabdinya juga di Tebu Ireng, dan kebetulan juga ada kesamaan nama dengan kakek saya, sehingga kemudian saya mengambil nama Al-Hashim ini ya berangkat dari latar belakang itu. Oh, jadi itu alasan kenapa dinamai Al-Hashim. Kalau kurikulum yang diterapkan di pesantren ini? Jadi ketika awal berdiri pesantren Al-Hashim ini, kami punya cita-cita bahwa santri-santri yang akan nyantri di Pondok Al-Hashim ini tidak hanya sekedar belajar ilmu, tetapi juga mereka memiliki akhlak atau karakter yang baik. Jadi di mana persoalan akhlak ini menjadi persoalan yang dirisaukan. Jadi tidak saja oleh orang tua terhadap anak-anaknya, tetapi juga
dunia pendidikan termasuk juga di pesantren, masalah akhlak ini juga menjadi persoalan yang terus menjadi masalah yang butuh untuk diberikan solusi. Oleh karena itu di pesantren Al-Hashim di samping mereka ini belajar ilmu berbasis kitab sebagaimana yang dipelajari di pesantren pada umumnya, yaitu berbasis kitab kuning, mereka juga dibiasakan ya dengan akhlak atau dengan karakter-karakter yang baik. Jadi diharapkan mereka akan menjadi generasi-generasi yang tidak hanya memiliki ilmu tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Kalau santrinya sendiri itu berasal dari Jawa ini atau sudah sampai ke luar Jawa? Pada awal-awal berdiri itu dari anak-anak masyarakat sekitar. Jadi ketika awal berdiri itu ada sekitar 8 anak yang mondok di situ. Tapi 8 anak ini ternyata jadi karena memang berangkat dari latar pendidikan orang tua yang menengah ke bawah ya. Jadi dorongan motivasi dari orang tua juga menurut saya banyak yang kurang, sehingga ketika anak awal-awal mondok ini tidak kerasan, ini kemudian tidak dilanjut, akhirnya pulang kembali ke orang tua, dan orang tua juga ternyata tidak begitu istilahnya memberikan dorongan dan motivasi untuk anak-anaknya untuk kembali ke pondok. Jadi ada yang keluar kemudian ada yang masuk lagi, begitu sampai berjalan ya beberapa bulan, dan kemudian ketika program pondok ini sudah mulai berjalan dan saya minta bantuan jadi tenaga pembina dari Pondok Tebu Ireng, dari Mas Santri Mahat Ali ini, alhamdulillah kemudian program-program mulai berjalan, dan setelah berjalan ini masyarakat mulai melihat jadi hasil dari santri-santri yang mondok di pesantren Al-Hashim ini. Akhirnya kemudian banyak santri-santri yang punya minat untuk masuk di pesantren itu, dan beberapa di antaranya ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jakarta. Jadi masih ada hubungan keluarga, kemudian tetangga dari keluarga ini juga ikut mondok di situ. Yang dari luar Jawa ini yang pertama dulu yang sudah lulus itu ada dari Sulawesi, kemudian ada yang dari Kalimantan, sekarang juga ada. Oh, berarti gak hanya dari Jawa ya, sampai Kalimantan dan Sulawesi juga ada. Terkait ini ya, tanggapan masyarakat ketika dan sebelum pesantren ini berdiri, kan artinya ada perbedaan kultur atau sama saja gitu, kultur-kultur masyarakat di sekitar pondok ini. Baik, jadi salah satu yang mendorong saya untuk mendirikan pesantren ini adalah dalam rangka untuk memakmurkan musola tinggalan orang tua dan kakek itu. Sebelum ada pondok ini semangat jadi masyarakat di sekitar untuk memakmurkan musola ini juga sangat kurang, hingga kadang-kadang ketika waktu sholat 5 waktu ini jarang bisa istiqomah 5 waktu penuh. Paling yang bisa berjalan itu di musola itu ya mulai maghrib, isya dan subuh. Untuk zuhur dan asar ini jarang jadi bisa dilaksanakan sholat jamaah di musola itu. Nah, kami melihat dengan beberapa masyarakat yang melihat kondisi ini itu prihatin. Jadi ini musola ini dibangun dengan istilahnya swadaya masyarakat sekitar juga ikut membantu membangun musola ini, tapi kemudian setelah jadi ini tidak dimakmurkan dengan semaksimal mungkin. Ini kan juga menjadi beban tanggung jawab moral bagi kami dan masyarakat yang ada di sekitar itu. Kemudian ketika ada ide untuk mendirikan pesantren ini, sambutan masyarakat sangat luar biasa, jadi sangat mendukung, sehingga ketika mulai berdiri dengan membangun pondasi itu, jadi masyarakat hampir semuanya yang tidak diundang pun juga ikut hadir membantu membangun musola pondok pesantren ini. Bahkan ketika pengecoran itu yang saya bayangkan
tidak cukup hanya dalam waktu 1 malam karena pas bulan Ramadan. Ternyata karena banyaknya masyarakat yang ikut hadir dan alhamdulillah 1 malam menjelang subuh itu pengecoran itu sudah selesai. 1 malam. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya kultur masyarakat pada sebelumnya itu ya juga terbilang sudah cukup baik ya. Ya, betul. Nah, setelah itu ketika pesantren ini berdiri tambah baik lagi. Betul. Jadi semarak kegiatan di musola sekarang lebih kelihatan, lebih nampak dibanding sebelum ada Pondok Al-Hasyim dulu. Sholat jamaah 5 waktu, kemudian ada kegiatan-kegiatan misalnya sholawat, kemudian kegiatan rutin tiap sore itu ada ngaji Al-Quran yang tidak mungkin di pondok sekarang juga lebih banyak. Jadi yang ikut program ngaji Al-Quran yang dari masyarakat sekitar tapi yang tidak pondok. Jadi kegiatan-kegiatan subuh itu juga melalui musola ini syiarnya ini lebih nampak dibanding dengan sebelum ada Pondok Pesantren Al-Hasyim dulu. Baik, cukup sekian bincang-bincang kita tentang Pondok Al-Hasyim ini teman-teman. Mungkin kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya. Saya Al-Fahrizal dalam program acara Kalamuna Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.